Pernah nggak sih saat scrolling media sosial, kalian nemuin konten atau komentar toksik, vulgar, atau bahkan mengandung kekerasan? Itu merupakan masalah besar bagi kita untuk terutama para Gen Z yang aktif di konten digital. Tapi kalian nggak perlu khawatir lagi karena udah ada teknologi yang namanya Natural Language Processing atau biasa disebut NLP. NLP merupakan produk dari mesin learning yang berguna untuk mendeteksi atau memfilter konten-konten negatif. Dan pada video kali ini aku dan teman-teman bakal jelasin ke kalian bagaimana kita bisa mendeteksi konten vulgar, toksik, dan kekerasan secara otomatis menggunakan NLP. Yang pertama, apa itu machine learning? Machine learning adalah sebuah metode di mana komputer menggunakan algoritma untuk menganalisis sebuah data yang tersedia untuk mengenali pola, sehingga dapat belajar dan mengambil keputusan secara otomatis tanpa bantuan eksplisit dari manusia. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa mesin dapat meningkatkan kinerjanya melalui pengalaman. Hubungan machine learning dan NLP sangat erat, karena untuk memahami dan memproses bahasa ini, NLP memanfaatkan machine learning agar komputer bisa belajar dari data besar, mengenali pola, dan memahami konteks bahasa manusia. Lalu, apa itu NLP? Natural Language Processing atau NLP adalah bidang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan manusia melalui bahasa alami. NLP mencakup pemrosesan dan pemahaman bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. NLP sendiri memiliki tujuan untuk memahami bahasa manusia, menganalisis data teks, dan automasi proses. Lalu, mengapa deteksi konten toksik itu penting? Konten toksik seperti bullying, kebencian, dan intimidasi dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pengguna. Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan terhadap konten negatif dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Sedangkan konten yang menyebarkan kebencian, rasisme, atau kekerasan dapat memperburuk masalah sosial, memicu konflik, atau mendorong tindakan kekerasan dalam masyarakat. Bagaimana sih workflow deteksi konten toksik? Yang pertama, data collection. Proses mengumpulkan data yang mungkin berupa teks atau konten dari berbagai sumber. Yang kedua, data pre-processing. Memproses data mentah agar sesuai untuk digunakan seperti membersihkan data dari elemen yang tidak relevan. Yang ketiga, profanity filtering. Menyaring kata-kata atau frasa kasar atau toksik dari dataset menggunakan aturan atau metode tertentu. Yang keempat, model training. Melatih model mesin learning menggunakan dataset yang sudah diproses untuk mendeteksi konten toksik. Yang kelima, prediction. Menggunakan model yang dilatih untuk memprediksi apakah suatu konten tersebut mengandung elemen toksik atau tidak. Yang keenam, deployment. Mengimplementasikan model ke sistem produksi agar dapat digunakan secara langsung. Selanjutnya, deteksi konten toksik pada platform Twitter. Latar belakang. Yang pertama, relevansi. Twitter dengan kecepatan informasi yang tinggi merupakan sarana utama untuk diskusi publik, tetapi juga sering menjadi tempat tersebarnya konten-konten toksik. Hal ini dapat berdampak pada interaksi dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang kedua, tantangan. Tingginya volume data yang terus mengalir dan keberagaman bahasa serta budaya di antara pengguna membuat deteksi konten toksik menjadi sangat kompleks. Selain itu, banyak pengguna menggunakan slang atau ungkapan yang dapat sulit dikenali sebagai toksik oleh model standar. Terus gimana sih kira-kira cara atau tahapan dari NLP agar bisa menyaring konten-konten toksik? Metodologi. Breakdown terkait studi case deteksi konten sensitif pada platform Twitter. Yang pertama, data collection. Pada data collection ini kita mengumpulkan data dari API Twitter. Setelah itu ada yang namanya pelabelan. Tahap kedua, pre-processing. Pada pre-processing ini kita mulai membersihkan data mulai dari karakter, simbol, huruf.
Selanjutnya, menggunakan tokenisasi. Metodologi tahap 2, flow ketiga, profanity filtering. Pada profanity filtering ini kita mulai pembersihan konten dan juga pemfilteran kata sensitif atau vulgar. Flow keempat, model training. Pada model training ini kita mulai mencari model yang akan kita gunakan dan juga metode yang akan kita terapkan untuk mengukur akurasi dan ketepatan. Metodologi tahap 3, flow kelima, prediction. Pada prediction ini kita melakukan evaluasi dan analisa hasil. Flow ke-6 atau terakhir. Pada flow ke-6 ini kita mulai melakukan deployment, melakukan integrasi real time terhadap platform Twitter. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan apa saja yang dihadapi. Pertama adalah ambiguitas bahasa. Salah satu tantangan terbesar adalah menentukan makna dari sebuah kalimat tanpa konteks yang jelas, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam prediksi model. Yang kedua adalah variasi bahasa. Seperti yang kita tahu, bahwasanya sekarang ini bahasa terus berkembang, dan ungkapan slang atau terminologi baru bisa muncul. Nah, maka itulah penting bagi kita untuk terus mengembangkan atau memperbarui model dengan menggunakan data-data yang terkini. Dan yang terakhir adalah bias model, yakni memastikan bahwasanya model tidak memiliki bias terhadap kelompok tertentu dan berfungsi adil untuk semua pengguna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa NLP sangat berperan penting dalam penerapan sistem deteksi. Hal ini dapat memberikan solusi otomatis yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas.